Tapi selama ini kan jarang sekali ya Bang, final itu hampir gol tuh hampir jarang. Kenapa Abang bisa meyakini itu? Saya melihat bahwa kenapa gol banyak, Manchester City itu tidak tergantung kepada Erling Haaland. Bagaimana Silva, bagaimana Kevin De Bruyne sebagai playmaker juga memecah kebuntuan, bagaimana Grealish, bagaimana si John Stone yang gede itu juga bisa cetak gol. Kemudian di sisi lain yang perlu kita lihat, Pedri yang Spanyol juga bisa cetak gol. Tidak tergantung ke satu pemain. Dan calon penggantinya di luar pemain itu pemain Martinez Argentina juga bagus. Bagaimana Pep menurunkan, artinya produktivitasnya tinggi Manchester City itu. Karena tingginya itulah Leipzig aja yang Jerman 4 besar Jerman diajar 7-0, Real Madrid 4-0. Skornya tuh besar. Tidak tergantung kepada Haaland. Haaland banyak gol ketika lawan-lawan yang bukan papan atas. Itu dia banyak karena tidak dijaga secara. Dan kita akan melihat ini rekor. Rekor pertama adalah kalau City juara pertama kali. Rekor kedua adalah kalau City juara, Pep lebih bagus dibanding Jose Mourinho yang mengantar Inter juara dan FC Porto juara, lebih bagus dari Alex Ferguson yang mengantar MU 2 kali juara. Rekor ada dia. Dan rekor berikutnya ya Haaland itu tadi. Sebagai pemain termahal bisa ini rekor. Sehingga golnya banyak. Maksud saya gol banyak ini pengertiannya Pak Bud bukan 4-0 3-0, 3-2. Jadi totalnya besar itu totalnya, maksud saya. Karena terbuka, saling terbuka. Jadi sesuai dengan judul kita menanti juara baru, kemungkinan itu ada juara baru, rekornya baru, semuanya baru. Ini sudah mengarah ke sebelah ini. Inter juara juga rekor. Oh gitu ya Bang. Rekor. Kalau Inter juara itu lebih banyak dari MU, lebih banyak dari, dan dia hampir menyamai Milan yang 5 kali. 5 kali Bang. Rekor 7 juga kali, kan. Milan 7 kali. Nanti marah teman-teman Milan. Rekor juga. Artinya rekor juga. Bukan saya jago sih, rekor juga. Inilah jadi yang perlu dicatat. Ini menarik, kita tonton malam Minggu, malam panjang. Minggu malam. Malam minggu jadi ya. Malam Minggu kita nyanyi, nonton bareng, terus begitu sampai jam 2 kita nonton. Saya hanya berharap satu saja, jangan sampai penalti shoot out. Itu jam 5 itu. Itu sering kayak kemarin pas sholat subuh. Azan subuh. Waktu hari Kamis saya nonton Sevilla lawan Roma sampai penalti shoot out. Subuh, jadi pas penalti nggak nonton. Cara saya itu aja. Oke, Bung Kris. Kita tahu bahwa gini, tadi Bung bilang ini pengalaman pertama City ya. Kalau memang akhirnya angkat kuping besar ya. Yang sementara di Inter tuh kalau dalam catatan itu tahun 64, 65 dan 2010. Nah, itu berarti ini keempat. Ya, rekor juga. Kalau dalam bola kaki itu memang ada tekniknya, ada skillnya, tapi orang selalu mempercayai keberuntungan atau mitos gitu loh. Ya, gimana tuh Bung Kris menanggapi ini loh? Biasanya orang kalau biasa menang tuh bawaannya menang terus gitu. Lalu orang yang belum pernah menang itu agak sedikit kurang percaya diri untuk menang. Gimana tuh Bung Kris? Saya melihat Pep Guardiola itu 7 tahun di Manchester City 2016. 7 tahun. Jadi lama. Udah tahu karakter pemain dan sebagainya. Guardiola itu ketika keluar dari Bayern Munchen karena dia sudah membawa ke final tapi nggak juara, makanya pindah ke City. Dia bukan dipecat. Ya. Dan ini adalah kesempatan dia, semua permintaan pemain sudah dituruti dari belakang sampai Erling Haaland. Artinya ini kesempatan Pep Guardiola dan rekor itu ada di dia. Jadi kemungkinan kalau tidak ada cedera, peluang itu akan tergores. Dan ingat, Turki Atatürk itu adalah kejutan ketika Milan sudah unggul 3-0 akhirnya kalah di penalti. Dan ini kejutan, Pep Guardiola mencatatkan namanya melebihi Ferguson dan Mourinho. Gitu. Baik, Bung Kris Interisti dulu sebelum ke Citizens ya. Bung Buana. Tadi Bung Kris sudah prediksikan akan ada juara baru ya. Bagaimana menurut
Interisti sendiri. Juara baru ini di mana? Ini pembahasannya agak bersayap, tapi pasti semua fans ingin klub favoritnya pasti menang. Gimana tuh Bang Buana? Yang pastinya semoga nggak terjadi ya ada juara baru ya. Kenapa seperti itu? Karena kami tetap berharap dari keberhasilan seorang Pep Guardiola di level Eropa hanya bisa diraihnya di FC Barcelona. Setelah dia melanglang buana ke beberapa klub, ya sampai hari ini Munchen kemarin juga bawa ke final, City juga udah pernah bawa ke final, tapi tuahnya semoga hanya di Barcelona saja untuk membawa si kuping besar. Seperti itu. Sedangkan bagi Inter apabila bisa menjadi juara maka akan menjadi treble kedua, tapi walaupun treble mini karena tidak berhasil di Scudetto, tapi maka akan menjadi rekor baru bagi seorang Inzaghi yang notabene-nya dianggap pelatih mediocre sebelumnya, belum pernah membawa klub-klub besar di Eropa atau bahkan di Italia sendiri. Jadi yang pastinya tetap optimis bahwasanya semoga tidak ada juara baru karena juara itu hanya Inter aja. Oke, Bang Buana, kalaupun memang juara, itu prediksi Bang Buana berapa skornya? Nggak muluk-muluk, sama kayak waktu Munchen 2-0 aja. 2-0 aja. Oke, begitu ya. Oke, Citizens. Ya, kami ya panjang lebar tadi saya sampaikan kelebihan dari Citizen ya, kelebihan dari City ya. 7 tahun ditangani oleh Pep Guardiola memang jauh menunjak, dan itu betul fenomenal sekali, menciptakan Erling Haaland hanya setahun jadi pemain pencetak gol terbanyak gitu, bisa mengompakkan pemain kayak Grealish yang bandel itu bisa jadi pemain. Makanya saya akan tandai itu Grealish itu suatu saat akan menjadi pemain top. Kan di Inggris mungkin dah top pemain nasional. Jadi Mas Chris pemain nasional ya banyak di Inter pemain nasional semua kan, di apa juga banyak di City kan tuh tidak. Dan kebiasaan pemain nasional di nasional bagus, di klub nggak bagus, itu ya masalahnya situ gitu. Ya banyak kan Itali kan lolos saja Piala Dunia nggak berapa kali nggak lolos itu masalahnya. Jadi tergantung kualitas pemainnya sendiri itu. Kalau lihat itu, kalau sejarah, kalau kutukan seperti itu kan. Itali nggak lolos berapa kali ya Piala Dunia, tapi pemain-pemainnya memang masih bagus-bagus lah gitu. Untuk City sendiri tadi disampaikan ada juga pemain-pemain nasional gitu ya, rata-rata pemain nasional juga. Yang top itu paling ya kayak Grealish Inggris, tapi yang Swedia seperti Haaland kan belum begitu. Dulu Swedianya begitu tahun 80 Swedia. Norwegia, tapi kan Norwegia kan kadang-kadang tidak diperhitungkan dalam kancah internasional seperti itu. Jadi cuma secara perorangan personal dia punya kemampuan untuk berbuat lebih baik, karena di timnya mungkin tidak didukung oleh rekan-rekannya, kecuali yang mungkin yang itu ya kita melenceng sedikit kayak Messi di Barcelonanya didukung dengan teman-teman yang sama ya kualitasnya, di klub nasionalnya juga didukung. Kalau dia sendirinya nggak bisa tuh. Pemain bola itu kan tim ya. Kalau hebat pun Erling Haaland tuh jungkir balik, kalau nggak ada support bola, nggak ada assist juga itu. Makanya assist yang terbaik sekarang nggak salah De Bruyne ya. Di ini makanya kan itu hebat itu. Ada assist terbaik, pas kan, ada pencetak gol terbanyak. Udah pas itu. Jadi makanya saya angka 3-1, 3-0 itu ya di 3-0. Bahkan bisa besar seperti mengalahkan Madrid itulah. Ini karena saya akan percaya itu. Memang saya sering ini Mas Budana kalau memprediksi, Mas Chris tahu tuh. Kalau prediksi kalau di final saya sering kalah. Tapi kali ini saya nggak mau kalah gitu. Saya berdoa gitu. Nah, ya dulu kita yang masih imam ya, kita kan dia megang apa itu waktu piala 1-0 juara, bukan champion waktu itu ya. Ya waktu piala La Liga ya.
Kita pegang Barcelona, dia pegang Madrid, menang Madrid gitu. Saya sering gitu. Cuma grup idola saya seperti itu. Mungkin gini, karena Pep Guardiola itu yang mungkin jadi makanya pegang City. Kalau di Barcelona karena ada Messi, sekarang saya nggak mau lagi pegang Barcelona gitu. Dan saya nggak suka dengan Madrid karena mungkin dulu ada wajah Ronaldo yang terkesan arogan. Tapi saya lihat belakang-belakangan saya puji dia. Memang orang-orang seperti itu dia harus kita fenomenal seperti itu yang memang yang bisa berbuat gitu. Nah, seperti itu. Jadi saya yakin Mas Beno ya jangan bawa sebut tangan aja lah nanti jangan nangis. Ya jangan nangis gitu. Kemudian teman-teman yang lain juga ya biasa-biasa aja lah menerima kekalahan itu. Oke, Bang Bur. Ya. Oke. Bang Buana 2-0, Bang Bur 3-0 atau 3-1. Sekarang saya selalu punya rujukan pada Bung Kris. Bung, gimana, Bung? Baik, kita akan melihat partai di mana kesempatan Guardiola untuk mengantar klub di final kedua kalinya, City. Kemudian dengan kualitas pemain yang dia miliki dan pola yang sudah bisa berubah, dan stadion Atatürk Turki ini menjadi suksi kejutan itu. Bagaimana Juventus yang ketinggalan 0-3 bisa berbalik. Lah ini kejutan. Mengantar Guardiola untuk mensejarkan diri lebih baik dari Mourinho. Dia didukung oleh timnya. Untuk mewujudkan itu. Dia gagal di Munchen di final karena tidak didukung oleh materi pemain. Ini materi pemain dari kiper Anderson Brasil, 4 belakangnya juga bagus, Akanji Swiss dan sebagainya. Kita tahu Stone itu juga bagus. Kemudian Pedri timnas. Kemudian tukang suplai yang memanjakan Erling Haaland itu juga sudah kapasitas di timnya adalah playmaker Silva juga playmaker, Grealish juga. 3-1 untuk City. Dan ini menjadi satu gambaran ya menarik. Saya rasa tidak ada perpanjangan. City di mana pertandingan selalu pakai extra time. City waktu Madrid waktu lolos mengalahkan City dulu di semifinal juga perpanjangan. Ini tidak cukup waktu normal 2 kali 45 menit. Sehingga catatan kita menanti juara baru ya. Dan rekor-rekor ada di sana, ada Haaland, ada ini. Podcast kita kan judulnya juara baru, kan? Ya, menanti juara baru. Berarti kalau Milan bukan juara baru kan? Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan mari kita sama-sama, beda pilihan itu adalah seni, beda pilihan itu adalah pelangi. Pelangi selalu ditunggu oleh seluruh orang. Karena itu menarik. Tapi Terima pelangi kasih. bukan yang LGBT ya. Bukan ya. Warna pelangi. Warna Hujan. pelangi. Oke, baik.